Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Nurul Utama dengan NIM 90300118-109, kelas Ilmu Ekonomi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas MIT Ekonomi Demografi. Soal pertama. Ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Oke, sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan dalam transisi penduduk, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu transisi penduduk. Nah, transisi penduduk merupakan suatu kondisi yang menggambarkan perubahan pada parameter penduduk, seperti fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih kita kenal dengan PBB pada tahun 1989 membagi tahapan transisi penduduk menjadi 4 tahapan. Oke, tahapan pertama. Nah, pada tahapan ini ditandai dengan angka fertilitas atau angka kelahiran yang masih sangat tinggi. Hal ini ditandai dengan indikator total dari fertility rate itu di atas angka 6. Kemudian yang kedua ialah usia harapan hidup waktu lahir yang kurang dari 45 tahun. Kemudian selanjutnya ialah angka mortalitas atau angka kematian yang masih sangat tinggi. Kemudian selanjutnya adapun penyebab dari tingginya angka kematian atau angka mortalitas ini disebabkan karena terjadinya peperangan, kemudian terjadi juga gagal panen dan kelaparan sebagai akibat dari tingginya harga-harga pangan. Kemudian juga terjadi wabah penyakit menular yang menyebar secara luas di masyarakat. Selanjutnya, tahapan kedua. Nah, pada tahapan ini ditandai dengan angka mortalitas atau angka kematian yang mulai menurun. Mengapa menurun? Karena disebabkan telah ditemukannya obat-obatan antibiotik. Selain itu juga telah terjadi revolusi industri dan kemajuan teknologi pada tahapan ini. Kemudian selanjutnya ditandai dengan angka kelahiran yang sudah menunjukkan penurunan, tetapi sangat lambat penurunannya. Kemudian yang ketiga, total fertility rate pada tahap ini berkisar pada angka 4,5 sampai 6. Kemudian yang terakhir ialah usia harapan hidup waktu lahirnya itu berkisar antara usia 45 sampai 55 tahun. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga. Nah, pada tahapan ini ditandai dengan kematian yang terus-menerus mengalami penurunan, tetapi penurunannya sudah mulai melambat. Kemudian angka harapan hidup waktu lahir berkisar antara usia 55 sampai 65 tahun. Kemudian total fertility rate mengalami penurunan dengan cepat. Hal ini disebabkan karena telah adanya program keluarga berencana dan tersedianya alat kontrasepsi yang telah menyebar secara luas di masyarakat. Kemudian selanjutnya pada tahapan ini tingkat pendidikan mulai meningkat. Tahapan selanjutnya atau tahapan keempat yaitu yang pertama ditandai dengan angka kelahiran atau angka fertilitas dan angka kematian atau angka mortalitas sudah rendah. Kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya juga sudah rendah. Selanjutnya ialah usia harapan hidup pada tahapan ini sudah lebih dari 65 tahun. Kemudian total fertility rate-nya di bawah angka 3. Soal kedua. Jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan, serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Oke, pada soal kali ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kependudukan, dan yang kedua ialah model dari piramida penduduk. Oke, yang pertama ialah mengenai indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kependudukan. Nah, di sini pada umumnya ada 3 indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan, yaitu yang pertama konsep fertilitas atau konsep kelahiran, kemudian yang kedua konsep mortalitas atau kematian, dan yang ketiga ialah konsep migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, konsep fertilitas itu sendiri dalam pengertian demografi merupakan kemampuan seseorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Adapun contoh ukuran yang dapat digunakan dalam hal
mengetahui fertilitas ialah melalui ASFR atau angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate. Kemudian yang kedua ialah konsep mortalitas, yaitu peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, dari definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau telah terjadi kelahiran hidup. Kemudian yang ketiga ialah konsep migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, migrasi ialah kita ketahui bahwa merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain, melampaui batas politik atau negara ataupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara. Oke, selanjutnya mengenai model dari piramida penduduk. Namun sebelum saya menjelaskan ketiga model piramida penduduk tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu piramida penduduk. Jadi piramida penduduk itu merupakan suatu grafik khusus yang menunjukkan komposisi umur dan jenis kelamin dari suatu kelompok ataupun populasi. Oke, pada piramida penduduk itu terdapat dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, bagian sebelah kiri ini menunjukkan data dari penduduk laki-laki, kemudian untuk yang sebelah kanan itu menunjukkan data dari penduduk perempuan. Adapun garis vertikal itu menunjukkan interval 5 tahunan yang ditampilkan dari umur yang paling muda hingga umur yang paling tua. Adapun model dari piramida penduduk itu ada 3. Yang pertama, piramida penduduk ekspansif. Kemudian yang kedua, piramida penduduk konstruktif. Dan yang ketiga ialah piramida penduduk stasioner. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu piramida penduduk ekspansif. Oke, untuk piramida penduduk ekspansif biasa dikenal juga dengan piramida penduduk segitiga, kerucut, atau piramida penduduk muda. Adapun karakteristik dari piramida penduduk ekspansif ini ialah yang pertama, sebagian besar penduduknya itu berusia muda. Adapun penduduk yang lanjut usia itu jumlahnya relatif sedikit. Kemudian angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian. Kemudian selanjutnya pertumbuhan penduduk pada piramida penduduk ekspansif ini sangat cepat. Dan dikarenakan pertumbuhan penduduknya sangat cepat, maka otomatis jumlah penduduk di negara tersebut itu sangat banyak, sehingga membutuhkan banyak lapangan pekerjaan. Kemudian selanjutnya ialah sebagian besar dari piramida penduduk ekspansif ini ditemukan di negara-negara yang berkembang. Misalnya seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, Mesir, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ialah piramida penduduk konstruktif. Nah, piramida penduduk konstruktif ini memiliki bentuk seperti batu nisan atau bisa juga seperti guci terbalik ataupun seperti sarang tawon. Adapun karakteristik dari piramida konstruktif ini ialah yang pertama, jumlah kelompok umur yang berusia muda itu sedikit, kemudian menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. Kemudian selanjutnya ialah terjadi peningkatan pada angka harapan hidup. Kemudian selanjutnya terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk. Kemudian selanjutnya ialah rasio ketergantungan tergolong rendah pada piramida penduduk konstruktif ini. Adapun contoh negara yang memiliki bentuk piramida konstruktif ialah seperti Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan lain-lain. Selanjutnya, piramida penduduk yang terakhir yaitu piramida penduduk stasioner. Nah, piramida penduduk stasioner ini berbentuk seperti granat ataupun segi empat. Adapun karakteristik dari piramida penduduk stasioner ini ialah yang pertama, angka kelahiran maupun angka kematian hampir sama. Kemudian jumlah penduduk yang berusia muda, dewasa, dan tua juga hampir sama. Kemudian pertumbuhan penduduknya relatif kecil. Kemudian rasio ketergantungannya juga hampir mendekati nol. Adapun contoh negara yang memiliki piramida penduduk stasioner ialah misalnya negara-negara maju seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan lain-lain. Soal ketiga. Apa perbedaan mendasar dari ketiga sumber data demografi penduduk?
Berbicara mengenai sumber data demografi penduduk, pada dasarnya ada 3 sumber data demografi penduduk, yaitu yang pertama, sensus penduduk, kemudian yang kedua ialah survei penduduk, dan yang ketiga ialah registrasi penduduk. Baik, yang pertama ialah sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini merupakan proses pengumpulan, pengolahan, evaluasi, analisis, dan penerbitan data-data demografi, ekonomi, dan sosial dari setiap orang yang bermukim di suatu tempat pada waktu tertentu. Nah, adapun yang membedakan antara sensus penduduk dan sumber data demografi penduduk yang lainnya ialah yang pertama, hasilnya lebih akurat. Mengapa demikian? Karena pada sensus penduduk mendata semua elemen dari populasi. Kemudian pada sensus penduduk juga itu biasanya khususnya pada Indonesia itu dilakukan 10 tahun sekali. Dan sejauh ini sensus penduduk telah dilakukan sebanyak 10 kali di Indonesia, yaitu terhitung pada tahun 1905 sampai pada tahun 2020 kemarin. Nah, adapun biaya yang diperlukan untuk melakukan sensus penduduk ini juga tergolong sangat mahal. Pemerintah memiliki 3 kegiatan sensus utama, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Adapun ketiga jenis sensus ini dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau yang lebih kita kenal dengan BPS. Selanjutnya ialah survei penduduk. Nah, survei penduduk ini merupakan cara pengumpulan data kependudukan dengan tidak menghitung seluruh populasi yang ada di suatu daerah, tetapi dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Nah, dalam ranah statistika, hasil survei harus diuji lagi untuk menentukan interval kepercayaannya. Kemudian ada pun hal lain yang membedakan antara survei dan sumber data kependudukan lainnya ialah biaya survei itu lebih murah karena cakupannya lebih sedikit dan tidak mengambil elemen dari seluruh populasi yang ada di suatu daerah. Kemudian pada survei penduduk itu dapat dilakukan dengan topik yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, dan hal ini berbeda dengan sensus penduduk yang pada dasarnya telah ditentukan atau ditetapkan standar data yang akan dihitung. Oke, selanjutnya ialah registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini merupakan pencatatan yang dilakukan secara terus-menerus mengenai kejadian vital yang dialami oleh masyarakat, misalnya kelahiran, kematian, ataupun perpindahan penduduk. Adapun yang membedakan antara registrasi dengan sumber data kependudukan lainnya ialah registrasi itu dilakukan secara terus-menerus tanpa ada jangka waktu tertentu. Dan registrasi ini juga cukup mudah dilakukan karena dapat dilakukan atau dilaksanakan oleh kantor urusan negara terendah, misalnya kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Adapun pencatatan dalam proses registrasi penduduk ini dilakukan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk datang ke instansi pemerintah dalam rangka mencatatkan dirinya, misalnya dalam hal keperluan pembuatan KTP, kartu keluarga, ataupun akta kelahiran. Soal keempat, teori fertilitas dapat ditinjau berdasarkan pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan 2 pendekatan tersebut. Oke, Kagit Cibasi dalam Sofiandi dan Helmi pada tahun 2013 menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak atau melakukan fertilitas, yaitu ada 2 diantaranya, yaitu sisi sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu teori fertilitas berdasarkan pendekatan sosial. Nah, menurut Friedman, perilaku fertilitas seseorang dipengaruhi oleh norma-norma yang ada di masyarakat. Jumlah anak yang dimiliki oleh sepasang suami istri merupakan masalah yang sangat universal dan penting bagi masyarakat, sehingga terdapat suatu penyimpangan sosiologis apabila tidak diciptakan budaya penyelesaian yang normatif untuk mengatasi masalah tersebut. Friedman dalam artikelnya yang berjudul Theories of Fertility Decline a Reprisal pada tahun 1979 menyatakan bahwa tingkat fertilitas yang cenderung menurun di beberapa negara bukan karena faktor variabel pembangunan makro seperti urbanisasi dan
industrialisasi, akan tetapi adanya perubahan motivasi fertilitas akibat bertambahnya penduduk yang milik huruf. Oke, selanjutnya ialah teori fertilitas berdasarkan pendekatan ekonomi. Nah, berdasarkan pendekatan ekonomi ini ada dua pandangan biasanya yang muncul di masyarakat terkait masalah fertilitas. Ada yang menganggap anak sebagai sesuatu yang memberikan dampak positif, namun ada juga yang memberikan dampak negatif berdasarkan pandangannya. Nah, untuk yang berpendapat bahwa anak dapat memberikan dampak positif ialah menurutnya anak dapat membantu orang tua dari anak tersebut mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk masyarakat ataupun warga yang memandang anak dapat memberikan dampak negatif ialah mereka berpikiran bahwa mempunyai banyak anak itu berarti memikul beban ekonomi dan menghambat kesejahteraan sosial dan material. Soal kelima. Dimisalkan, diketahui data fertilitas daerah Sukamaju di bawah ini. Tentukan GFR dan ASFR dari data terlampir. Baik, sebelum kita menghitung GFR dan ASFR dari data yang terlampir, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu GFR dan ASFR. Oke, yang pertama GFR. Nah, GFR itu merupakan singkatan dari General Fertility Rate atau yang kita kenal dengan angka kelahiran umum. Nah, angka kelahiran umum ini merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari setiap 1000 wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dalam setahun. Adapun cara untuk mendapatkan angka GFR ialah melalui rumus GFR sama dengan jumlah kelahiran dalam setahun dibagi jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun dikali 1000. Nah, berdasarkan data yang terlampir dapat kita hitung bahwa jumlah kelahiran yang terjadi ialah berjumlah 59 dan jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun ialah sebanyak 1800. Kemudian dikali 1000 sehingga kita dapat memperoleh hasilnya sebanyak 33. Apa artinya? Ini berarti bahwa dari 1000 wanita berumur 15 sampai 49 tahun telah terjadi kelahiran sebanyak 33 bayi. Oke, selanjutnya ialah ASFR. Nah, ASFR itu sendiri merupakan singkatan dari Age Specific Fertility Rate atau yang lebih kita kenal dengan angka kelahiran menurut umur. Nah, ASFR ini merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dari setiap 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15 sampai 49 tahun. Adapun cara untuk mendapatkan angka dari ASFR ini dapat menggunakan rumus, yaitu ASFR sebagaimana yang terlampir pada rumus tersebut sama dengan jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia tertentu. Misalnya kelompok usia 15 sampai 19 tahun ataupun 20 sampai 24 tahun dibagi dari jumlah wanita pada kelompok usia tersebut dikali 1000. Oke, selanjutnya kita sudah dapat menghitung ASFR dari data yang telah terlampir. Oke, misalnya yang pertama, untuk ASFR kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Nah, dapat kita lihat telah terjadi jumlah kelahiran dari wanita kelompok 15 sampai 19 tahun ini sebanyak 3. Kemudian jumlah wanita yang berada di kelompok usia 15 sampai 19 tahun ini ialah sebanyak 15. Kemudian kita kalikan dengan 1000 sehingga diperolehlah angka 20. Nah, apa artinya 20 ini? Bahwa telah terjadi kelahiran sebanyak 20 bayi dari 1000 wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun, atau dari 1000 wanita yang berusia 15 sampai 19 tahun telah terjadi kelahiran sebanyak 20 bayi. Begitupun dengan seterusnya, misalnya pada ASFR usia 20 sampai 24 tahun diperoleh angka 20. Nah, apa maksudnya? Ialah bahwa dari 1000 wanita yang berusia 20 sampai 24 tahun telah terjadi kelahiran bayi sebanyak 20. Kemudian selanjutnya untuk ASFR atau angka kelahiran
menurut umur 25-29 tahun ialah sebanyak 20 kelahiran. Kemudian untuk ASFR atau angka kelahiran menurut umur 30-34 tahun sebanyak 50. Kemudian untuk ASFR 35-39 tahun ialah ada 49. Kemudian untuk ASFR atau angka kelahiran menurut umur 40-44 tahun ialah ada sebanyak 33. Kemudian yang terakhir ASFR atau angka kelahiran menurut umur 45-49 tahun ialah ada sebanyak 20. Soal ke-6. Di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Oke, jadi standarisasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengontrol bias karena pengaruh perbedaan komposisi penduduk sehingga tingkat kematian dapat dibandingkan. Adapun standarisasi ini dapat dilakukan untuk menyingkirkan atau mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Berbicara mengenai macam-macam standarisasi, pada mortalitas pada umumnya terdapat dua standarisasi, yaitu yang pertama standarisasi langsung atau direct standardization, dan yang kedua ialah standarisasi tidak langsung atau indirect standardization. Oke, yang pertama yaitu standarisasi langsung atau direct standardization. Nah, standarisasi langsung ini atau direct standardization merupakan standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian umur tertentu atau ASDR dari penduduk yang dibandingkan. Adapun standarisasi langsung ini dapat dilakukan dengan syarat ada data, yaitu misalnya untuk populasi standar, yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah penduduk seluruhnya. Kemudian untuk populasi yang distandarisasi, yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jumlah kematian berdasarkan kelompok umur. Kemudian selanjutnya ialah standarisasi tidak langsung atau indirect standardization. Nah, standarisasi angka kematian ini menggunakan suatu himpunan angka kematian umur tertentu atau ASDR untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang dibandingkan. Nah, adapun standarisasi tidak langsung ini digunakan apabila data mortalitas spesifik, dalam hal ini misalnya umur, tidak tersedia. Sekian dari saya, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.